Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang beriman, apakah sahabat muslim tahu atau pernah mendengar siapa sahabat Nabi yang paling jenaka dan jahil? Ya, benar, Nuaiman. Ini adalah kisah si jahil Nuaiman, satu-satunya sahabat yang berani mengerjai Nabi Muhammad SAW. Mungkin dalam bayangan kita suasana kisah perjuangan para pejuang Islam saat zaman Nabi Muhammad SAW dahulu adalah suasananya yang sangat serius dan terus-terusan tegang, berperang dan sebagainya. Terlebih di daerah padang pasir yang suasananya sangat panas. Jarang terlintas di benak kita jika ada salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang berani melucu bahkan mengerjai Rasulullah. Bukannya marah, Nabi akhir zaman justru terpingkal-pingkal dibuatnya. Ada satu sosok sahabat Nabi, namanya Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah. Ia merupakan salah satu pengikut setia dan berjasa dalam menyebarkan agama Islam. Beberapa riwayat menyebutkan tentang kebaikannya dan partisipasinya dalam berbagai peristiwa sejarah Islam. Nuaiman adalah salah satu sahabat yang dikenal karena kecintaannya pada Rasulullah dalam Islam. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia adalah seorang pedagang dan seorang pahlawan dalam peperangan Islam. Selain itu, ia juga terkenal dengan kebaikan hatinya dan kemurahan dalam membantu sesama. Ia juga sosok yang kocak dan juga humoris. Si jahil Nuaiman, soal kejahilannya sangat luar biasa. Bahkan, Nabi bisa terpingkal-pingkal meski dikerjai sahabat satu ini. Dan tak ada amarah sama sekali. Kejahilannya yang menghibur bagi Nabi Muhammad SAW membuat tak boleh ada siapapun yang menyakiti Nuaiman. Rasulullah SAW pun melarang para sahabat untuk mencela Nuaiman karena ia adalah seorang mujahid sejati Islam. Nuaiman juga sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya, hingga Rasulullah SAW bersabda, "Kalian jangan senang menghujat Nuaiman, karena dia cinta kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya." Nuaiman adalah seorang mujahid sejati Islam. Ia menjadi Ashabul Badr karena ikut terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah dan para sahabat yang lainnya. Nuaiman banyak melakukan hal-hal konyol dan jahil hingga membuat Rasulullah dan para sahabat lainnya terpingkal-pingkal. Tidak kuat menahan tawa, yang menjadi target keusilannya tidak hanya para sahabat, namun bahkan juga Rasulullah SAW. Merujuk buku Jenaka dari M. Quraisy Shihab pada tahun 2014 dan buku dari Canda Nabi dan Sufi Sampai Kelucuan Kita A. Mustafa Bisri tahun 2016. Dikisahkan, suatu ketika Nuaiman ingin menghadiahi Rasulullah seguci madu. Nuaiman lantas mendatangi penjual madu dan menyuruhnya untuk menghantarkan madunya kepada Rasulullah SAW. "Nanti kamu minta juga uang harganya," kata Nuaiman kepada penjual madu. Penjual madu gembira karena barang dagangannya laku. Ia akhirnya menuruti apa yang diucapkan oleh Nuaiman. Ia datang menghadap Rasulullah dengan membawa seguci madu, hadiah dari Nuaiman. Ketika itu, Rasulullah senang karena mendapatkan hadiah madu dari sahabatnya itu. Namun, keriangan Rasulullah itu langsung berubah menjadi sebuah keterkejutan ketika penjual madu juga menyodorkan tagihan. "Ini madunya Rasulullah, harganya sekian," kata penjual madu. Rasulullah langsung sadar memang seperti itulah kelakuan Nuaiman. Memberi hadiah, namun beliau malah yang harus membayarnya. Mau tidak mau, beliau akhirnya memberikan sejumlah uang kepada penjual madu itu. Jadilah Rasulullah SAW mendapatkan hadiah madu sekaligus tagihan harganya. Beberapa saat setelah kejadian itu, Rasulullah memanggil Nuaiman. Ia bertanya kepada sahabatnya itu mengapa melakukan hal itu. "Saya ingin berbuat baik kepada Anda ya Rasulullah, tapi saya tidak punya apa-apa," jawab Nuaiman. Rasulullah lalu tersenyum setelah mendengar jawaban sahabatnya itu. Demikianlah Rasulullah. Beliau biasa saja ketika menjadi sasaran kejahilan Nuaiman,
tidak tersinggung, apalagi marah. Nuaiman jual sahabatnya sendiri sebagai budak. Dikisahkan pula bahwa pada suatu waktu, Nuaiman diajak oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk pergi ke negeri Syam. Ketika itu, sebelum keberangkatannya, Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Rasulullah SAW untuk memohon izin mengajak dua sahabat untuk ikut berdagang dengannya. Ya Rasulullah, saya ingin meminta izin untuk mengajak dua sahabat ikut berdagang ke negeri Syam, yakni Nuaiman dan Suwaibid bin Harmalah, tutur Abu Bakar, yang kemudian diizinkan mereka oleh Rasulullah untuk berpergian. Sesampainya di negeri Syam, semua dibagikan tugasnya masing-masing. Salah satunya Suwaibid bin Harmalah yang ditugaskan untuk menjaga perbekalan. Karena dikenal sebagai orang yang sangat amanah, saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sedang pergi berniaga, Suwaibid menjaga makanan. Datanglah Nuaiman kepada Suwaibid di waktu siang mengatakan bahwa dirinya telah merasa lapar. Wahai Suwaibid, aku sudah lapar, maka berikanlah saya sepotong roti untuk saya makan saat ini, ujar Nuaiman. Namun, permintaan tersebut tidak diwujudkan oleh Suwaibid, karena dirinya yang begitu kuat dalam mengemban amanah, memilih menunggu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang. Mendengar jawaban Suwaibid, lantas Nuaiman langsung mengancamnya. Berikan aku sepotong roti itu, atau kau akan kuberikan pelajaran. Namun tetap saja, Suwaibid tetap bersikukuh menjaga amanah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan tidak memberikan sepotong roti itu kepada Nuaiman. Nuaiman pun bergegas pergi ke pasar. Kemudian berusaha untuk mencari tempat yang menjual hamba sahaya di sana. Saat Nuaiman berhasil menemukan penjual yang dimaksud, ia langsung menanyakan satu persatu dari hamba sahaya tersebut yang ternyata berkisar dari harga 100 hingga 300 dirham. Kemudian, ia mengatakan kepada penjual hamba sahaya itu, "Aku juga punya hamba sahaya, namun hanya saya jual 20 dirham. Murah," katanya. Mendengar tutur pernyataan dari Nuaiman tersebut, si penjual tak lantas percaya karena harganya yang sangat murah. Lebih lanjut, Nuaiman menjelaskan bahwa hamba sahaya yang dimilikinya itu murah karena memiliki aib atau kecacatan, di mana ia tak akan mengaku sebagai hamba sahaya dan selalu menyebut-nyebut dirinya sebagai orang yang merdeka. Hingga akhirnya semua orang berkumpul untuk membeli hamba sahaya yang dimaksud oleh Nuaiman. Tak disangka, ternyata Nuaiman malah mengarahkan mereka kepada Suwaibid yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Nuaiman pun menerima uang sebesar 20 dirham. Kemudian disusul dengan penangkapan Suwaibid sebagai hamba sahaya yang dimaksudkan oleh Nuaiman. Ketika ditangkap, Suwaibid berteriak, "Aku bukan hamba sahaya, aku orang merdeka." Namun, teriakan itu dianggap oleh sekumpulan orang yang menangkapnya. "Kami sudah tahu kekuranganmu." Mereka yang menangkap Suwaibid terus menghiraukan teriakannya darinya, membawa Suwaibid dan menjualnya ke pasar. Selepas itu, Nuaiman menjadi orang yang memegang uang banyak. Ia menggunakannya untuk membeli makanan dan minuman, hingga hadiah untuk Rasulullah SAW. Tak lama kemudian, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun pulang dan kebingungan, karena dirinya tak menemukan Suwaibid dimanapun. Dengan mudahnya dan penuh kejujuran, Nuaiman pun berkata, "Sudah saya jual, wahai Abu Bakar." Mengetahui hal itu, lantas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tertawa dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nuaiman pun menceritakan semuanya secara detail hingga titik di mana Suwaibid yang notabene sebagai sahabatnya sendiri akhirnya dijual. Hingga akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun langsung bergegas ke pasar dan membeli kembali Suwaibid, hingga ia bebas kembali sebagai orang yang merdeka. Sepulangnya mereka ke Madinah, kisah ini diceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut, Nabi Muhammad SAW tertawa sejadi-jadinya, hingga gigi geraham beliau tampak terlihat jelas di depan para sahabat. Hingga setahun berlalu dari kisah tersebut, Rasulullah SAW selalu menceritakan ulang kisah Nuaiman kepada siapapun tamu yang datang padanya. Demikian beberapa kisah tentang sosok Nuaiman bin Ibnu Amr bin Raf'ah, atau yang akrab disapa dengan Nuaiman, yang selalu membuat Rasulullah SAW tertawa saat berada di dekatnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.